Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Masih semangat ya? Sudah masuk ke semester 2 nih. Materi yang akan kita bahas di sejarah wajib. Semoga materi ini bisa membantu kalian memahami. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tetapi Ibu berharap kalian tetap semangat untuk belajar ya. Oke, kita lanjut ke bab 5, yaitu Indonesia pada masa reformasi. Masih lanjut dari semester kemarin, semester ganjil, yaitu masa Orde Baru. Di sini kita akan bahas mengenai masa reformasi, yaitu awal dari reformasi yang akan sekaligus menjadi akhir Orde Baru. Di sini makanya kita bahas pergolakan akhir masa Orde Baru. Di sini ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu munculnya krisis multidimensional, kemudian tuntutan reformasi, gerakan reformasi, dan yang terakhir adalah pengunduran diri Presiden Soeharto. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pemerintahan Presiden Soeharto ini berjalan kurang lebih 32 tahun. Cukup lama sehingga membuat masyarakat itu bertanya-tanya, sebenarnya demokrasi seperti apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Ditambah lagi pada saat itu terjadi krisis, ya, krisis ekonomi, krisis moneter di seluruh dunia, sehingga krisis moneternya di seluruh Asia, sehingga mempengaruhi krisis ekonomi di Indonesia. Ya, kita akan bahas. Kenapa sih Bu, kok dinamakan krisis multidimensional? Karena memang krisis ini terjadi hampir di seluruh bidang. Mulai dari krisis ekonomi, kemudian krisis sosial, krisis politik, kemudian krisis hukum, dan juga krisis kepercayaan. Itu yang menyebabkan terjadinya krisis dan menyebabkan Orde Baru nanti akan berganti ke Orde Reformasi. Kita bahas satu-satu di sini ya. Krisis ekonomi, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya harga sembako, macetnya dunia usaha, hingga meningkatkan jumlah pengangguran. Krisis ekonomi yang terjadi di sini awal Juli 1997, mata uang rupiah itu berada di posisi nilai tukar Rp2.500 per dolar. Kemudian merosot sampai mencapai 17.000 per dolar. Kalian bayangkan dari 2.500 ke 17.000 itu pada Januari 1998. Ini menunjukkan bahwa merosotnya nilai tukar ini berdampak kepada jatuhnya bursa saham Jakarta dan juga bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Serta bank-bank di Indonesia itu banyak yang dilikuidasi, terutama Bank Nasional ya. Kemudian cara yang ditempuh oleh Bapak Soeharto itu yaitu meminta bantuan kepada IMF atau International Monetary Fund. Di sini perundingan yang cukup panjang sehingga bantuan tersebut membuat Indonesia harus mencabut dana untuk subsidi di beberapa bidang, yaitu mulai dari subsidi bahan pokok, listrik, BBM, itulah yang menyebabkan nilai harga barang-barang pokok meningkat tajam. Banyak perusahaan-perusahaan yang rugi, bangkrut, kemudian banyak terjadi PHK di beberapa sektor atau
perusahaan. Di situ angka dari pengangguran itu jadi lebih dari 20% yang di PHK akibat terjadinya krisis moneter dan juga krisis ekonomi. Sedangkan di sektor perdagangan, di sini sektor ekspor itu juga mengalami beban utang yang cukup melonjak, apalagi di sektor migas. Di sini anjlok sektor migasnya 34,1% dan non migasnya hanya tumbuh 5,3% pada periode 1997. Di sini hal tersebutlah yang mengakibatkan ekonomi benar-benar terpuruk pada masa itu. Disusul karena ekonomi yang seperti itu, disusullah krisis sosial, meningkatnya tindakan kriminal, kemudian terjadi kerusuhan, kemudian penjarahan, serta meningkatkan kecemburuan sosial. Krisis sosial. Disusul lagi krisis politik. Munculnya dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Perjuangan, kemudian kemenangan mutlak Golkar pada tahun 97 itu, dan pelantikan Presiden Soeharto menjadi presiden yang ke-7 kalinya. Jadi itu ya yang menyebabkan pemilu terjadi. Memang pemilu itu terjadi ya. Kalau kalian tahu, pemilu itu berlangsung di Indonesia pada era Orde Baru saja ya. Di era Orde Baru saja itu pemilu terjadi pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan juga 1997. Semua pemilu yang terjadi dimenangkan oleh Partai Golkar dan presidennya tetap yang duduk adalah Presiden Soeharto dengan wakilnya yang berbeda-beda. Hal ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, demokrasi seperti apa yang diterapkan pada masa Orde Baru. Nah, itu yang menyebabkan krisis politik. Berikutnya adalah krisis hukum. Adanya intervensi terhadap pejabat kehakiman, hukum dijadikan alat pembenaran penguasa hingga maraknya rekayasa dalam proses peradilan. Ya, jadi hukum itu dianggap sebagai penegak hukum, itu dianggap sebagai pelayan pemerintah. Itu yang menyebabkan terjadinya krisis hukum. Krisis-krisis yang terjadi itulah yang menyebabkan yang terakhir, yaitu krisis kepercayaan. Akhirnya masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah karena itu tadi, ekonominya sudah buruk, politiknya juga dianggap politik penguasa yang terus-terusan, kemudian krisis sosial dan juga apalagi hukumnya sudah tidak membela ke masyarakat, malah membela ke penguasa. Itu yang menyebabkan krisis kepercayaan. Akhirnya terjadi tuntutan reformasi. Di sini terjadi suksesi kepemimpinan nasional, kemudian rakyat juga menuntut amandemen Undang-Undang 1945 dan juga pemberantasan KKN. Di sini juga yang mengakibatkan kenapa pemerintahan itu bisa kuat, karena memang ya tadi ini dui fungsi ABRI, yang ABRI itu dianggap memiliki fungsi ganda. Harusnya ABRI ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban saja, tetapi di sini ternyata ABRI juga boleh berpolitik. Makanya reformasi menuntut penghapusan dui fungsi ABRI. Kemudian penegakan supremasi hukum dan yang terakhir adalah pelaksanaan otonomi daerah. Kalian tahu sendiri bahwa pada masa Orde Baru itu semuanya bersifat sentralistik. Semua diatur oleh pusat. Daerah tidak punya wewenang apa-apa untuk mengatur daerahnya. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya reformasi atau tuntutan reformasi. Gerakan reformasi mahasiswa, jadi ini memang pelopornya mahasiswa ya. Pelopornya mahasiswa
Di Jakarta, aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa UI 19 Februari 98, kemudian dilanjutkan oleh mahasiswa Trisakti, yaitu tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan juga Hendriawansi. Ini adalah nanti pahlawan reformasi ya, karena mereka berhasil menumbangkan Orde Baru, kemudian akan berubah menjadi Orde Reformasi. Terjadi kerusuhan juga di Jakarta 13 sampai 14 Mei 98. Kemudian di Yogyakarta juga terjadi. Jadi di sini demo mahasiswa sudah tidak bisa terelakkan lagi. Mereka sudah merasa bosan, sudah merasa muak dengan pemerintahan dan melakukan demo. Di Yogyakarta, kemudian di Surabaya, ini juga terjadi pergerakan-pergerakan. Dan nanti puncaknya ada di tragedi Trisakti itu tadi, 12 Mei 1998. Nah, ini. Akhirnya mau tidak mau karena terdesak posisinya, kemudian keadaan ekonomi juga tidak membaik, usaha memperbaiki keadaan politik juga tidak ada hasil pada saat itu, sehingga Presiden Soeharto bertemu Wakil Presiden B.J. Habibie dan juga pejabat tinggi negara setelah pulang dari Kairo ya. Pada saat itu sebenarnya Bapak Presiden Soeharto ke Kairo itu menghadiri acara, tujuannya apa? Biar menunjukkan bahwa Indonesia ini baik-baik saja, karena memang di dunia luar itu maksudnya memandang Indonesia pada saat itu sedang tidak baik. Maka untuk mengeluarkan image yang baik, maka Presiden Soeharto hadir. Bukannya tidak menghiraukan keadaan yang terjadi di Jakarta, tetapi pada saat itu memang image dari luar yang ingin diperbaiki oleh Bapak Soeharto. Kemudian pada tanggal 18 Mei 98 itu Presiden Soeharto bertemu dengan pimpinan DPR Bapak Harmoko, tetapi di sini Bapak Harmoko malah menyampaikan tuntutan reformasi dari masyarakat dan menginginkan memang Bapak Soeharto untuk mundur. Pada tanggal 19 Presiden Soeharto juga bertemu 9 pimpinan Islam, termasuk di dalamnya adalah Bapak Gus Dur, nanti ada Bapak Gus Dur di dalamnya, dan juga tokoh-tokoh Islam yang lain. Di situ ada beberapa tokoh, ada Nurkolis Majid juga, itu dimintai pendapat bagaimana mengatasi kekacauan yang terjadi. Sehingga di sini Presiden nanti akan membentuk atau meresafel kabinet pembangunan 7 menjadi kabinet reformasi dan akan membentuk komite reformasi. Tetapi pada saat itu kabinet reformasi yang dibentuk oleh Presiden itu gagal karena beberapa menterinya sudah menyatakan tidak mau bergabung. Karena situasi yang juga tidak mendukung Presiden Soeharto, sehingga mau tidak mau Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 itu membacakan pidato pengunduran diri di Istana Negara, dan Presiden Soeharto mengumumkan Wakil Presiden B.J. Habibie melanjutkan jabatannya sebagai Presiden. Jadi di sini pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto ini membuat Indonesia berganti era dari era Orde Baru menjadi era reformasi, itu ya. Dan tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh mahasiswa untuk menggulingkan pemerintahan Bapak Soeharto ternyata
hasil ini disambut baik oleh mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi ya awal dari masa reformasi. Nanti akan kita lanjutkan ke era reformasinya, yaitu masa kebijakan-kebijakan presiden, mulai Presiden Bapak B.J. Habibie sampai yang terakhir eranya Bapak Jokowi ya. Itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu juga minta maaf kalau ada kata-kata yang selip dari Ibu, kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.